Oke, selamat bertemu kembali. Kita hari ini akan mulai tentang nilai mutlak. Nah, sebelum kita belajar tentang nilai mutlak, kita belajar dulu konsepnya. Di sini ada sebuah garis bilangan yang bergerak dari titik 0 ke sebelah kanan atau bergerak maju ada bilangan bulat positif, sedangkan ke sebelah kiri atau bergerak mundur ada bilangan bulat negatif. Di sini ada Ibu misalkan ada sebuah titik A yang bergerak maju sebanyak 3 langkah ke titik ke angka 3 dan selanjutnya dia akan bergerak mundur sebanyak 5 langkah ke bilangan negatif 2 dan bergerak maju kembali sebanyak 7 langkah ke titik B pada angka 5. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat besarnya perpindahan dari titik A ke titik B. Ini titik A ke titik B adalah sebesar 3 ditambah negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena dia mundur tadi. Mundur berarti dia negatif. Terus maju lagi sebanyak 7. Berarti total perpindahannya adalah 5. Kita lihat dari sini sampai di sini itu 5. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jarak atau langkah yang ditempuh seluruhnya? Berapa langkah seluruhnya, langkah atau jarak ya. Di sini kita bisa lihat ada di sini mutlak 3 ditambah mutlak negatif 5 ditambah mutlak 7. Ini karena langkah dari sini ke sini 7. Berarti kita bisa menghitung mutlak 3. Jadi mutlak itu kita hanya menghitung dia punya jaraknya saja. Berarti dari titik ini ke ini 3 langkah. Dari sini ke sini 5 langkah, dari sini ke sini 7. Jadi total jarak yang ditempuh adalah 15 langkah. Nah, di sini kita perhatikan ada sebuah garis yang bergerak ke titik ke sumbu positif yang berjarak 3. Jika dia berarah negatif, ternyata dia juga memiliki jarak dari min 3 ke 0 itu sebanyak 3 langkah. Jadi ke positif maupun ke negatif, jaraknya selalu positif. Kita lihat lagi, kalau dia ke arah sumbu negatif yaitu di titik 5, ternyata dia juga memiliki jarak dari min 5 atau bilangan ini ke titik 0 adalah 5 langkah atau positif 5. Jadi jarak dari titik itu ke 0 adalah 5 langkah atau positif 5. Selanjutnya juga dia ke arah positif, ternyata dari 5 ke 0 jaraknya juga 5 positif atau positif 5. Jadi jarak itu selalu bernilai positif. Nah, jarak dari suatu bilangan ke titik 0 pada garis bilangan real ini yang akhirnya disebut nilai mutlak. Jadi jarak antara satu bilangan dengan 0 pada garis bilangan real disebut nilai mutlak. Jadi jarak. Selalu ingat jarak itu bernilai positif. Oke, selanjutnya simbol dari mutlak itu seperti ini. Jadi ada 2 garis dan ada variabel di dalamnya atau sesuatu bilangan yang tidak kita ketahui nilainya misalnya. Jadi mutlak ini sama seperti dalam kurung atau kurung kurawal. Jadi belum bisa dikerjakan sebelum tanda mutlaknya dibuka atau dihilangkan. Nah, di sini kita lihat dulu contoh mutlak 2 atau jarak 2 ke titik 0 itu adalah 2. Mutlak 4 itu adalah 4. Jadi jaraknya juga 4. Mutlak 0, jaraknya tetap 0. Nah, sekarang bagaimana dengan mutlak negatif 3? Kita lihat seperti yang tadi bahwa mutlak negatif 3 berarti jarak dari 0 ke negatif 3. Ternyata jaraknya adalah 3 positif. Kenapa bisa positif? Kalau kita buat bisa seperti ini. Jadi kita negatifkan. Jadi kalau bilangannya negatif, kita negatif. Jadi negatif dari negatif 3 adalah 3. Selanjutnya, mutlak dari negatif 2 adalah iya. Jadi negatif 2 juga kita negatifkan. Negatif dan negatif 2 adalah 2. Jadi mutlak dan negatif 2 hasilnya adalah 2. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia bilangan positif, dia tetap positif. Tapi kalau dia negatif, kita kalikan dengan negatifnya. Jadi negatif dan negatif 3 adalah 3. Demikian juga negatif 2. Negatif dan negatif 2 adalah 2. Jadi kita bisa melihat definisi dari nilai mutlak itu adalah mutlak X sama dengan X kalau bilangannya adalah bilangan positif. Sedangkan dia akan menjadi negatif dari X kalau bilangannya negatif. Oke, jadi untuk memudahkan kalian memahami, di sini Bu berikan mudahnya. Jadi di sini Bu misalkan mutlak
X itu sebagai mutlak sebuah kotak segitiga. Jadi supaya kalian jangan berpikir bahwa cuma variabel X saja. Jadi ini bisa variabel apa saja, bisa A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi misalkan dengan mutlak dari sebuah kotak segitiga. Jadi mutlak dari sebuah kotak ini akan menjadi tetap kotak kalau bilangannya positif. Sedangkan dia akan menjadi negatif dari kotak kalau dia bilangan negatif. Oke, sekian hari ini kita akan mengerjakan soal beberapa saat lagi.